Ternyata saya baru tahu itu room vacant, room kosong. Tapi yang tangan Jelas saya ngeliat tangan. Tangan cewek cowok. Saya nggak terlalu detail merhatiin itu tangan cewek atau cowok. Itu tangan. Dia ngambil remote udah diambil, dia tutup pintu. Selesai itu saya turun ke bawah. Nah, dari front office itu kita ngecek bareng-bareng bang, ke room 305 tuh. Setelah dicek, ternyata memang nggak ada tamu. Dan posisi remote yang saya kasih ada di balik pintu. Kita buka bang. Kita buka, pas di dalam keadaan kamar itu berantakan. Host musik kenceng. Yang kita lihat tamunya tuh lagi tidur. Cuma posisinya misah bang. Yang perempuan ada di bed, si tamunya tuh ada di sofa. Awalnya security juga nganggapnya itu tidur. Udah dicek, host musiknya kita matiin, kata security sama kayak di bawah, dua-duanya juga meninggal. Gempar bang di situ tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bandul Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi di tahun sekian, beliau sempet nih kerja di salah satu hotel yang ada di daerah Jakarta. Dan saat kerja di sana, beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang, Ya, siapa namanya nih bang? perkenalkan nama saya Dika, tinggal di daerah Jakarta Pusat. Dan kita terima kasih Bang Dika ya. Sama-sama. Waktunya. Nah ini sekarang Bang Dika masih kerja di hotel itu? Oh udah enggak. Oh udah enggak? Iya. Oke, jadi tahun berapa terakhir kerja di sana? Terakhir itu Desember 2011. 2011? Iya. Oke siap. Cukup lama ya Sob ya. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Dika kisah pengalamannya nih? Jadi awalnya waktu itu bulan Juni 2008 saya dapat info ada lowongan pekerjaan dari saudara saya. Itu hotel bang ya, lowongan pekerjaan hotel. Itu posisi hotelnya yang saya mau lamar itu ada di daerah Jakarta Utara. Cuma saat itu saya disuruh interview di daerah Pluit bang. Berangkatlah saya dari pagi. Dulu masih ada P17A bang. Saya berangkat naik P17A. Dari kota saya nyambung lagi yang ke Pluit. Selesai interview, saya pulang. Selang 2-3 hari kemudian baru ada panggilan lagi. Cuma di hotel yang saya mau kerja nih bang. Oke, beda ya sama interview. Beda lagi, interviewnya di hotel tempat yang saya mau kerja. Di situ interview lagi, disuruh nunggu lagi. Sekitar selang 2 hari, baru saya dikasih penempatan di hotel itu. Nah, akhirnya hari Senin saya baru mulai masuk di situ. Itu baru ada 5 orang bang. Baru ada 5 orang yang kerja di situ. Karena itu hotel ternyata belum jadi sepenuhnya bang. Oh, masih proses bang. Masih proses. Jadi Berapa yang 5 lantai? itu tim awal. Sekitar 12 lantai. 12 lantai. Iya. Akhirnya singkatnya hotel open nih bang. Cuma masih sofa pening. Sofa pening itu belum semua lantai dibuka. Jadi restoran, spa sama karaoke itu belum buka bang. Iya. Jadi masih ada beberapa lantai yang kosong yang belum ada operasional. Penempatan pertama tuh saya di public area bang. Di bawah naungan housekeeping. Housekeeping tuh yang bersih-bersih. Ya, jadi jobnya tuh bagian bersih-bersih lah gitu. Public area kan job desk-nya kan mobile bang ya. Jadi si A lantai ini, si B lantai ini. Itu ada 3 shift bang. Shift pertama itu shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Shift kedua itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Shift ketiganya itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan per shift itu ada sekitar 3 orang. Awalnya sih normal bang ya.
kerja, udahlah sesuai job desk kan. Job desknya kerjanya begini, ini di area ini yang butuh pembersihan gitu. Jadi ada salah satu manajer di situ bang. Jadi dia di lantai restoran yang belum open ini, dia ngeliat penampakan bang. Jadi katanya di meja restoran di tempat kasirnya. Jadi dia ngeliat ada perempuan duduk, mukanya ditutupin pakai rambut, cuma sambil nyisir. Selang beberapa hari kemudian manajer itu resign karena ada kejadian kayak gitu kayaknya sih. Gitu. Nah singkatnya akhirnya soft opening bang. Soft opening selesai, akhirnya opening tuh dibuka untuk umum tuh. Jadi berbarengan lah, restoran open, spa-nya open, karaoke-nya open. Cuma karena baru dibuka, jadi masih sepi bang. Udah gitu juga saya akhirnya dipindahin bang ke situ. Kata atasan saya, mau nggak pindah ke karaoke? Lumayan loh, ada duit tipnya. Saya bilang, ya saya mau aja. Karena kebetulan memang itu masih baru, jadi butuh orang bang. Jadi biar nanti yang ganti posisi saya tuh biar ada rekrutmen baru lah. Iya. Akhirnya saya incas resmi di karaoke. Penempatan itu masuk malam terus bang. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Masuk malam kan tuh. Berangkatlah saya jam 9 malam lah. Jam 10 sampai ngerokok dulu lah, ngopi. Jam 11 saya mulai masuk. Masuk briefing biasa. Setelah selesai briefing, prepare equipment, peralatan untuk bersih-bersih. Belum lama sih bang. Belum jam 12 lah. Itu ada yang teriak-teriak bang di ruang LC. Dan itu katanya kesurupan. Penyebabnya sendiri saya nggak tahu bang ya. Cuma dia tuh kesurupan bang. Berapa orang gitu? Itu satu doang. LC-nya pun kayaknya masih dikit ya bang. Iya. Masih sekitar 5 orang karena itu kan baru open. Jadi belum semuanya dikerja di situ gitu. Room karaoke-nya juga masih sepi gitu. Paling hanya beberapa room doang yang keisi. Iya. Nah, kesurupan, karyawan pada nyamperin, dipegangin bang karena dia tuh berontak bang. Berontak, mata melotot. Melototin semua aja yang di situ. Tiap ditanya, dipelototin. Jadi awalnya tuh nggak ngejawab bang. Cuma dipelototin doang. Nah setelah itu akhirnya ditanya, minta kopi, disediain kopi, diminum tuh bang. Minta lagi. Itu entah sampai berapa gelas itu bang. Nggak mau keluar juga. Akhirnya manajemen mutusin, coba dia panggil orang yang bisa, dia yang ngerti deh. Dipanggilin bang orang pintar. Nah kejadiannya itu kan di locker LC bang. Di room LC tuh. Nah itu nggak jauh dari lift karyawan bang. Maksudnya orang pintar nunggu di bawah, standby di bawah. Si LC itu dibawa ke lift karyawan. Gitu. Jadi si orang pintar nggak perlu naik ke atas lah gitu. Nah itu nggak bisa bang. Karena berat. Udah dipegangin 3 orang, 4 orang. Itu kayak punya tenaga 10 kali lipat gitu bang. Diseret nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau si orang pintarnya lah yang naik. Dibaca-bacain. Ya normal pada umumnya dibaca-bacain, akhirnya sembuh. Anehnya besoknya tuh kejadian lagi. Kesurupan lagi. Begitu terus terulang bang. Jadi biasanya tuh kesurupannya itu selepas subuh tuh sadar sendiri. Setiap ajan subuh selesai itu sadar sendiri akhirnya. Tapi tetap dipanggilin orang pintar. Udahlah karena kejadian itu udah dianggap lumrah. Jadi udahlah. Paling kalau ada karyawan yang udah selesai tugasnya ya udah pulang gitu. Nanti juga ajan subuh tuh selesai kok. Nah selang 2 hari dari situ teman saya incas malam bang bareng sama saya. Itu yang incas malam ada 3 orang bang. Jadi saya ini dulu bang ya. Jadi yang shift pagi itu ada 4 orang. Shift 2 itu 2 orang. Yang shift 3 itu ada 3 orang. Teman saya bagian yang ngecek di lantai 10 bang. Di lantai 10 karena ada restroom. Restroom yang harus dibersihin juga. Jadi dia baru buka restroom. Belum masuk ke dalam loh bang. Dia baru buka restroom. Tuh ada suara ngagetin dia. Suaranya kenceng banget dan itu laki kata dia. Suara teriakan. Woi. Dan itu nggak ada siapa-siapa di restroom. Teman saya ke bawah ke lantai 9, tempat saya incas. Saya tanya, lu kenapa? Tersengal-sengal gitu bang napasnya bang. Waduh ntar aja deh pulangnya gue ceritain deh. Pokoknya jangan gue deh yang di lantai 10 gitu bang. Akhirnya tukar sama teman saya. Teman saya yang di lantai 10, teman saya yang lain. Saya nemenin dia di lantai 9 gitu. Sampai akhirnya teman saya itu ngecek di restroom yang itu nggak ada apa-apa bang. Nggak ada orang. Nggak ada orang dan memang nggak ada apa-apa. Penampakan pun nggak ada. Jadi hanya cuma suara doang gitu bang. Soalnya itu udah sih nggak ada kejadian lagi di situ. Cuma ada kejadian. Ya pokoknya paling banyak itu kesurupan bang. Karena setelah itu saya udah nggak dengar lagi ada kesurupan atau enggak. Karena saya akhirnya dipindahin lagi ke departemen yang ada di lantai 3 bang incasnya. Cuma masih di bawah naungan housekeeping.
Itu sekitar Januari atau Februari 2009 bang. Cuma bedanya di situ saya room boy bang. Room boy itu apa? Room boy itu kurang lebih pekerjaannya sama, bagian bersih-bersih. Cuma dia bersihin kamar tamu yang check-in bang. Oh iya Pak. Bersihin tamu kamar yang check-in. Jadi kalau ada tamu yang check-out, si room boy lah tuh yang bersihin. Gitu. Nah kejadian yang pertama saya alami itu sekitar bulan Maret lah. Belum lama saya incas di situ bang. Ada tamu yang check-in. Saya jelasin dulu konsep roomnya bang ya. Jadi konsep roomnya tuh ada 2 lantai bang. Lantai bawah itu untuk garasi, parkir mobil tamu. Lantai atasnya tuh jadi ada tangga bang dekat garasi. Dia naik ke atas, baru itu ada roomnya. Nah itu konsep roomnya. Nah satu hari di bulan Maret 2009 itu ada tamu check-in bang. Di room 316. Nah normal bang. Tamu check-in kita arahin ke room 316. Tamunya parkir, kita tutup garasi. Nopolnya tuh kita tutup karena demi privasi bang ya. Oke. Bill dibikin sama admin. Belum lama dari situ, bill belum dibikin bang. Tiba-tiba tuh tamu keluar. Mobil nyala. Garasi dia buka sendiri bang. Jadi kalau garasi itu kan harusnya dibuka sama kru yang incas kan. Itu dia buka sendiri sambil komplain. Gimana sih kamar udah keisi orang kok diserahin ke saya gitu. Loh saya jelasin. Pak, kita nggak pernah kayak gitu pak. Kita nggak pernah ngisi kamar yang udah ada orang itu kita isi orang itu nggak pernah pak. Lo gimana itu istri saya ngalamin kok. Dia ngotot begitu bang. Saya minta kronologi maksudnya gimana ya pak? Karena saya masih agak bingung bang ya. Karena memang itu kan room vacant. Room vacant tuh room kosong bang. Iya. Saya minta kronologi dari si tamu. Jadi kronologi gini bang. Jadi si tamu cowoknya lagi di bathroom, lagi di kamar mandi. Si tamu ceweknya tuh lagi rebahan di bed bang, di ranjang. Jadi menurut si ceweknya tuh kayak ada tangan, bukan kayak tangan bang, emang tangan kata dia. Meluk perut si tamu ceweknya. Dari underbed, dari kolong bed. Dia pikir tuh awalnya tuh pasangannya. Karena dia sambil main handphone bang. Dulu belum ada Android bang ya, masih BB. Dia sambil main handphone, tiba-tiba ada yang ada tangan, dikiranya itu pasangannya bang. Posisi bathroom tuh ada di sebelah kanan, dia nengok begini. Loh kok itu pasangan saya, ini tangan siapa? Di situ teriak dia. Pasangannya nengok, ada apa? Ada tangan katanya. Dari mana arah? Dari kolong bed. Buru-buru benahin barang, beresin barang, udahlah. Gak usah cekin aja lah. Gitu jadi kronologinya bang. Iya. Dan itu masih jadi misteri. Tangan siapa itu? Tangan siapa itu? Tapi sebelum kejadian itu bang, beberapa minggu sebelumnya. Jadi supervisor saya ngecek ke area. Ngecek area katanya dia. Room 316 occupied ya, occupied tuh room keisi bang. Oh enggak pak, vacant, itu room kosong saya bilang. Jadi konsep roomnya tuh di atas roomnya tuh ada window bang. Ada jendela. Jadi supervisor saya ngeliat ada perempuan pakai baju merah terusan, buka curtain, buka hordeng, ngongok begini bang. Supervisor saya ngeliat begitu. Karena dia nggak percaya, coba saya minta lihat datanya deh. Itu beneran room vacant atau room occupied? Jadi dikiranya tuh saya cheating. Cheating itu istilah untuk mainin kamar bang. Jadi jual kamar. Ya itu ilegal lah. Kalau di hotel tuh ilegal. Saya bilang saya pegang data manual. Ini room vacant saya tulis, room occupied tuh saya tulis. Datanya sama kayak admin. Dia ngecek admin pun sama. Dicek akhirnya bang bareng-bareng. Udah bisa ditebak memang room kosong bang. Nggak ada siapa-siapa. Di room 316 itu nggak ada siapa-siapa. Bengong supervisor saya di situ. Saya kasih air mineral, udah pak minum dulu aja pak. Gitu. Itu sebelum kejadian 316 tamu yang komplain karena merasa ada tangan yang meluk dia dari underbed bang. Iya. Kayaknya sih penampakan yang sama, hantu yang sama. Cuma ini dia berani nampakin diri bang. Nah, selang beberapa bulan setelah kejadian itu, ngalamin lagi bang nih saya. Nah itu kejadian saya masuk yang shift sore. Yang dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sebelum kerja prepare, briefing. Sama teman-teman saya waktu itu krunya kalau nggak salah ada sekitar 5 room boy. Termasuk saya gitu. Nah sebelum menuju cerita, saya mau cerita dulu nih bang. Jadi saya punya tamu reguler. Punya tamu reguler. Jadi dia maunya tuh di room 306 sama 307 bang. Jadi kalau room 306 sama 307 itu keisi, ya dia gagal kan cancel check-in. Pokoknya dia maunya di room itu gitu. Nah, jadi ceritanya tuh satu room yang keisi
diisi sama dia, yang satu tuh dibiarin kosong gitu. Nah kejadiannya waktu itu saya masuk shift malam bang. Sekitar ada 5 kru lah waktu itu, anak rumboynya tuh sama SPV 1. Seperti biasalah briefing bang, normal kita prepare alat buat prepare nanti kalau ada yang check out. Nah saya waktu itu kebelet bang, kebelet pop. Karena 306 itu udah check out tamunya. Saya bilang sama teman saya, gue numpang BAB deh. Di mana? Di room 306. Saya ke situ, teman saya masih tetap ngumpul, masih ngopi karena belum ada ini banget bang, belum ada check-outan. Iya. Rasnya belum high banget kan. Masih santai. Ya lagi santai lah. Biasanya sekitar jam 3 jam 4 tuh baru pada kerja gitu. Saya ke situ, saya BAB sambil ngerokok bang. Posisi saya duduk. Jadi di atas tuh ada exhaust bang. Saya ngerokok sambil BAB. Itu ada ngegelinding gundu bang. Kelereng. Logikanya si lubang exhaust itu nggak akan cukup untuk muat gundu. Sekalipun itu satu gundu ya, itu nggak akan muat. Saya kaget bang, nggak ada gundu nongol. Dia ngegelinding bang, jadi ke underbed. Jadi jarak bathroom tempat saya BAB sama bed itu nggak jauh. Dia ngegelinding ke arah kolong bed, ke underbed. Kaget saya, buru-buru ini beberes. Saya langsung ke bawah lagi, ke teman-teman saya yang lagi pada ngumpul tuh. Pada kaget, kenapa dik? Ngos-ngosan. Waduh, ikut gue dulu deh, bentar deh. Enggak, kenapa dulu? Ikut kemana lagian juga? Enggak, ke 306. Saya bilang gitu bang. Di situ ada security juga bang. Security lagi patroli, dia istirahat dulu di situ, sekalian numpang rokok sama numpang ngopi. Kata security, emang ada apaan? Jadi gini pak, saya lagi BAB. Ada gundu nongol pak dari exhaust. Dia nggak percaya bang. Karena logikanya lubang exhaust itu nggak akan muat satu gundu. Iya, kecil banget soalnya. Kecil, lubang exhaust itu nggak akan muat. Iya. Tapi nyata yang saya lihat itu gundu bang. Ngegelinding ke underbed. Saya bilang, oh lu bohong lu. Pak kalau nggak percaya yuk cek kamarnya yuk. Saya cek ke bang, ke kamarnya bang. Rame-rame waktu itu ada 5 orang itu termasuk room boy sama security 1. SPV saya nggak ikut. Sampai di room, dicek sama security, ngegelindingnya kemana. Pertama dia tanya, exhaust yang mana? Exhaust jadi ada 2 bang. Yang tempat untuk mandi sama tempat untuk BAB kan. Ngegelinding kemana? Ke underbed. Dia cek dulu tuh pertama. Tuh, exhaust lubangnya kecil loh, Dik. Nggak akan muat gundu loh. Gitu. Bener gundu, Pak, saya bilang. Yakin 100%. Akhirnya dia ngecek. Ininya kemana arahnya? Arah ngegelindingnya. Ke underbed, saya bilang gitu. Ke underbed, dia ngecek, Bang. Bukan gundu, Bang. Apa? Keris, Bang. Segede kelingking manusia. Oh, keris. Kaget saya. Kata security, kok keris, Dik? Mana gundunya? Yang saya lihat gundu pak, keris kali yang jatuh. Kalau keris nggak ngegelinding pak, nggak akan jatuh ke underbed. Karena keris nggak akan bisa ngegelinding. Dia jatuh, udah jatuh aja di tempat. Dicari-cari gundunya nggak ada bang. Nemunya ya tetap itu keris. Itu kerisnya masih bagus atau karatan? Enggak, masih bagus bang. Masih bagus. Masih bagus. Nggak ada karat sama sekali. Oke, terus diapain tuh kerisnya tuh? Akhirnya kata security-nya, gue bawa pulang deh. Dia kan bisa bang ya, ngerti yang gitu-gituan kan. Gue pengen tahu ada isinya atau enggak. Udah tuh security turun. Kita 5 room boy itu masih di room yang sama bang. Oke. Karena teman-teman saya juga masih penasaran. Lu yakin dik gundu? Yakin. Akhirnya nggak di underbed doang bang yang dicek. Ke seluruh tiap sudut tuh dicek. Nggak ada gundu. Sampai akhirnya kita sadar ini room yang sering disewa sama tamu reguler. 306. Salah satu room yang sering disewa sama tamu reguler. Nah, security-nya turun tuh bang. Sambil ngamanin keris yang tadi ditemuin. Nah dari arah bathroom tuh tiba-tiba ada terdengar teriakan bang. Woi. Kita 5 tuh bener-bener yang lari terbirit-birit itu saking karena pintu juga nggak cukup. Itu desek-desekan kita bang. Desek-desekan. Sampai bawah kita ngumpul lagi ngerokok, nenangin diri, minum kopi, minum air mineral, baru kita sadar. Itu room yang sering disewa sama tamu reguler. Gitu. Udahlah. Itu jadi kita tuh kerja kayak dihinggapi rasa takut itu bang sampai end of shift tuh kayak bener-bener kayak nggak fokus udah bang, kerja tuh udah nggak fokus. 306 pun nggak ada yang berani bersihin bang, istilahnya tuh nggak ada yang berani make up room, nggak ada yang berani. Sampai paginya, pas pagi pergantian shift, change shift itu nggak kita ceritain ke temen karena takut temen pada takut, yang shift paginya pada takut. Setelah itu ada kejadian lagi bang. Jadi waktu itu saya masuk shift pagi bang. Jadi kalau habis libur tuh
Jadi dia jumping bang, shift malam, libur, besoknya masuk shift pagi. Ini masih jam 10 pagi loh bang. Jadi ada telepon ke FO. FO itu apa? FO itu front office. Oke. Jadi kalau di FO itu di teleponnya itu ada, di layar teleponnya itu ada tertera nomor kamar. Di kontak lah kita. Tuh room 303 kali ini bang kejadiannya. Ada yang minta air mineral lagi, ada yang minta mineral water. Saya bilang, itu room kosong, itu room vacant. Oh enggak, itu ada yang minta, itu tamu. Akhirnya FOM saya naik. Kalian gimana sih, bukannya anterin dulu? Pak, itu room kosong. Saya bilang begitu. Kata FOM, ya udah kalian tunggu sini, biar saya ngecek. FOM saya ngecek tuh akhirnya. Pas sampai di room, dia ngecek bathroom dulu bang. Jadi posisinya tuh kalau pintu masuk, si bed dulu, ruangan tempat tidur, baru dalamnya tuh kamar mandi. Dia ngecek dulu ke kamar mandi, memang nggak ada orang. Pas dia berbalik, ngelihat ada perempuan duduk bang. Di mana? Di bednya. Di bednya. Padahal waktu awal masuk tuh dia nggak ngelihat siapa-siapa. Makanya dia langsung ngecek ke kamar mandi. Pas dia putar balik mau menuju keluar karena dia buktinya memang nggak ada orang di situ. Pas dia berbalik dari kamar mandi, di atas bed itu, di kasur tuh ada perempuan duduk bang. Cuma diem aja, cuma mukanya ketutupan rambut. Dia bingung harus ngerespon gimana. Akhirnya dia cuma bilang, permisi ya. Turun, dia nggak cerita. Selama beberapa minggu kemudian baru cerita. Itu pas dia permisi, si cewek itu nggak nyaut? Diem aja. Oh. Diem aja. Nggak ada gerak tubuh, nggak gimana-gimana, nggak ada respon sama sekali bang. Iya, iya. Jadi gitu. Nah, selang ini kejadian di tahun itu kebetulan banyak banget bang. Jadi selang beberapa bulan kemudian, mungkin sekitar 1 bulan lah. Oke. Saat itu saya masuk shift sore bang, yang dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ini kejadian sekitar jam 8 lah. Itu lagi rame-ramenya bang. Oke. Saya lagi standby, saya lagi incas. Ini dari room 305 bang, sebelah-sebelahan sama room 303. Saya lagi incas, seperti udah saya bilang bang. Jadi konsepnya tuh, mobil ada di bawah. Jadi tempat roomnya ada di atas. Mobil bunyi, lampu mobil nyala. Saya pikir mau check out. Saya suruh teman saya arahin. Karena saya nge-handle ada tamu yang mau masuk bang, mobil dari arah lift mobil masuk. Saya handle itu, teman saya buka garasi room 305-nya, diparkirin lah bang, diarahin ke lift mobil menuju keluar gitu, sama dia. Biasa bang diparkirin gitu. Saya handle yang baru mau masuk nih, saya masukin ke room yang lain. Udah selesai masukin, tamu udah naik, saya kontak admin, biar admin nanti bikin bill, saya standby bang di situ. Nggak selang sampai 5 menit itu saya dikontak sama security bang. Oke. Disuruh ke pos security. Saya pikir ada apa gitu. Saya bilang, siapa nih yang ke security? Lo berdua. Waktu itu ada saya sama teman saya bang. Teman saya tuh yang parkirin mobil dari room 305. Ya udah saya berdua tuh ke situ. Kru yang lain tuh pada standby, tetap room yang lain. Saya pencet lift, saya turun ke bawah menuju pos security. Pos security tuh kebetulan ada di bawah bang, dekat locker. Saya ke situ, saya tanya ada apa, terus kata dia, lihat dulu CCTV. Saya lihat CCTV, jadi di room 305 itu bang, di CCTV, teman saya tuh parkirin mobil, cuma kayak gerakan pantomim. Oh, tapi nggak ada mobilnya? Mobilnya nggak ada. Padahal saya bener-bener itu lagi parkirin mobil bang, sama teman saya. Anehnya tuh di situ. Tapi ada videonya mas itu? Videonya kayaknya udah nggak ada deh, karena udah belasan tahun yang lalu juga bang. Sekitar udah belasan tahun yang lalu, kayaknya udah expired lah kalau kayak makanan mungkin. Di situ saya benar-benar merinding. Kata security, coba dijelasin dik. Itu room kosong atau room keisi? Itu room keisi pak. Kita juga nggak kayak orang gila juga kayak meragain orang lagi parkirin mobil. Karena memang itu mobil ada yang mau check out. Teman saya parkirin, saya handle tamu yang baru mau masuk. Nah di CCTV saya handle tamu yang baru masuk, memang ada mobilnya bang. Ada. Di situ kelihatan saya lagi handle tamu yang baru mau check in. Iya. Tapi si teman saya ini nggak ada mobilnya bang. Jadi dia tuh kayak gerakan pantomim gimana sih bang? Kayak orang lagi meragain parkir tapi mobilnya nggak ada. Iya. Sedangkan faktanya itu memang lagi ada mobil yang mau check out. Kejadiannya tuh begitu bang. Akhirnya di situ kita, yaudah tulis BAP dulu lah. Jadi nanti biar dijelasin lagi ke komandan security-nya. Gitu. Yaudah saya bikin BAP, lanjut kerja lagi. Terus saya berdua tuh masih, kok gue
kayak gimana ya? Kayak orang gila. Iya. Nemenin sendiri tapi nggak ada mobilnya. Tapi nggak ada mobil. Tapi padahal nyatanya memang ada. Dan saksinya bukan saya cuma berdua bang, karena di situ masih ada rumbo yang lain. Iya, iya. Rumbo yang lain juga ngeliat kok, emang ada mobil kok. Tamunya pun masih ada di atas bang, ternyata tamunya. Nah itu kejadian di tahun itu tuh. Selang waktu berjalan bang, normal tuh, nggak ada kejadian apa-apa sampai tiba akhirnya waktu itu balik lagi saya masuk shift sore bang. Oke. Jadi atasan saya ngontek, room 305 tuh minta remote katanya. Minta remote, saya agak ngedumel juga, kesel juga kok. Ini room belum siap jual kok udah dijual duluan gitu. Takut tamunya komplain bang. Akhirnya saya anterin lah remote, saya ambil dari room admin. Saya ambil remote, saya buka garasi, saya anter lah ke roomnya. Cuma waktu itu tamunya nggak nongol bang. Jadi dia buka pintu sedikit yang cuma muat satu tangan. Oke. Saya antar gitu, saya kasih. Udah saya turun lagi, saya standby lagi. Nggak lama atasan saya datang bang. Dari mana dik? Room 305 pak ngantar remote. Yang bener ngantar remote? Iya. Tadi dari admin soalnya ngontek katanya tamunya minta remote pak. Makanya saya antar. Tuh yakin kamu memang ada tamunya? Lo yakin pak? Ngeliat. Memang cuma tangan pak yang nongol. Gitu. Akhirnya saya diajak ke front office tuh bang. Buat ngeliat data. Saya berdiri posisi agak jauh bang. Jadi yang di front office tuh yang lagi diskusi manajer saya, security, sama front office. Setelah itu saya dipanggil bang, selesai mereka diskusi kayaknya. Saya dipanggil, ternyata saya baru tahu itu room vacant, room kosong. Nggak ada yang Nggak ada yang check in itu ternyata bang. Tapi yang tangan Jelas saya ngeliat tangan. Tangan cewek cowok. Saya nggak terlalu detail merhatiin itu tangan cewek atau cowok. Itu tangan. Dia ngambil remote udah diambil, dia tutup pintu. Selesai itu saya turun ke bawah. Nah, dari front office itu kita ngecek bareng-bareng bang ke room 305 tuh. Setelah dicek ternyata memang nggak ada tamu bang. Dan posisi remote yang saya kasih ada di balik pintu. Itu serangkaian kejadian setelah itu lah bang. Setelah itu ada kejadian lagi bang. Mungkin masih ingat ya bang yang saya cerita tadi saya punya tamu reguler. Oke. Jadi dia maunya tuh di room 306 sama 307 doang. Dia cewek cowok sih bang? Cowok. Cowok ya. Dan dia selalu ke situ sendiri. Oke. Nggak pakai kendaraan. Jadi dia walk in, nggak pernah booking. Jadi on the spot aja gitu loh bang. Nah, yang jadi misteri makanya sampai sekarang tuh yang belum kejawab tuh, termasuk saya yang incas di situ, teman-teman saya juga nggak ada yang tahu. Entah itu bagian dari ritual atau memang kebiasaannya dia kayak gitu di hotel lain mungkin. Saya kurang tahu. Jadi dia nggak ngapa-ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Jadi dia datang, room 2 yang satu harus kosong, satu dia tempatin. Selang berapa menit dia proses check in, that's it udah. Dia selesai dibayar sesuai tarif. Sampai sekarang tuh nggak tahu kenapa si tamu itu tuh kayak gitu. Umur berapa dia bang? Kalau kisaran kayaknya udah kepala 4 deh. Pada waktu itu ya? Iya betul. Udah 50-an berarti ya? Mungkin ya, karena udah belasan tahun yang lalu juga bang ya. Jadi nggak tahu dia masih kayak gitu atau udah ganti orang lagi yang check in di 30307 itu nggak tahu. Iya. Karena saya juga udah nggak di situ kan, udah nggak kerja di situ. Nah, selang beberapa minggu kemudian ada lagi bang kejadian. Cuma waktu itu saya masuk shift pagi. Yang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Shift pagi itu paling nge-handle yang check-in bang. Karena biasanya yang rush-nya paling high itu biasanya sore. Sore ke malam. Jadi job desk yang pagi itu paling ngepel garasi, tempat untuk parkir mobil biar kelihatannya good looking lah. Jadi nggak terlalu kumuh banget, nggak terlalu kotor gitu. Kadang saya juga suka bantu ngepel tuh bang di garasi itu bareng rumboy. Waktu itu saya posisi udah jadi kapten bang. Kapten itu posisinya di bawah SPV, di bawah supervisor. Nah ini kejadiannya aneh bang. Jadi saya kalau ngepel itu kan bawa caddy bang ya. Caddy itu double bucket bang yang untuk ngepel. Yang biru sama warna merah biasanya. Yang merah itu tempat air kotor, yang biru itu tempat untuk air bersih. Nah di tengah-tengahnya itu ada alat untuk ngepres si cotton mop. Cotton mop tuh pelan. Saya lagi bantu rumboy, saya ngepel, saya berbalik karena saya parkirin si double bucketnya itu depan garasinya, depan kamar. Jadi biar nggak terlalu jauh gitu untuk meres air atau ngepres si cotton mopnya. Saya parkirin depan kamar bang.
Saya lagi nge-mop, saya berbalik karena mau ngepresi mopan lagi. Itu nggak ada bang, double bucket. Hilang. Saya awalnya nyangka anak-anak nih, teman-teman saya nih. Cuma setelah dilihat pada jauh-jauh bang. Logikanya ngapain sih kalau mau ngerjain saya harus dari ujung cuma mau mindahin double bucket tuh buat apa juga, orang dia juga lagi kerjain kerjaannya juga gitu. Biar cepet selesai gitu maksudnya. Pindahnya tuh ke sebelah bang, ke room sebelah. Awalnya, udahlah, saya pindahin lagi bang. Saya pindahin lagi. Saya ngomop lagi bang. Ngomop lagi, baru setengah garasi, saya mau ngambil air lagi, pindah lagi mau ngegeser. Kalau alibinya angin nggak mungkin bang. Karena kayaknya harus badai yang bisa mindahin double bucket. Ini angin pun nggak ada kok. Double bucket pindah sendiri. Nggak make sense lah, nggak masuk akal gitu bang. Saya buru-buru bang, karena aduh ini udah nggak beres lah saya bilang lah. Saya buru-buru ngepel, udahlah saya cerita tuh akhirnya ke teman saya. Lu ngalamin kejadian aneh nggak? Kejadian gimana? Saya ceritain, rincinya tuh dari awal gini. Teman saya akhirnya bilang bang, lu tahu nggak dik? Area ini dulu tuh bekas kuburan. Sebelum dibangun, sebelum ada, itu katanya bekas kuburan. Kaget saya. Saya awalnya nggak percaya, karena saya pikir teman saya tahu dari mana gitu. Akhirnya saya tanya yang lebih lama bang, kerja yang lebih lama itu security. Security itu, jadi yang waktu itu kejadian yang dia bawa crash dari room 306 itu bang. Saya cerita ke security itu, karena cuma dia kayaknya yang ngerti masalah supranatural lah. Saya cerita gimana dik detailnya, saya ceritain dari awal. Terus kata dia gini, jadi dulu tuh di sini bekas kuburan. Kuburan itu dipindahin, kayak bukan kuburan gede bang, jadi kayak makam keluarga biasa doang. Jadi hanya beberapa kuburan lah di situ, karena memang itu makam keluarga. Dipindahin, jadi katanya di situ katanya ada bekas nenek-nenek ketabrak ini bang, truk Fuso yang buat ngangkut paving block. Si nenek-neneknya itu ketabraknya bukan bagian depan, jadi si nenek lagi diem, si truk Fusonya tuh lagi mundur. Ketabrak di situ, meninggal di tempat bang. Saya lagi cerita begitu, tuh cuma berdua doang bang saya cerita. Yang bikin saya merinding tuh bang, security bilang, lu tahu nggak nenek-neneknya di mana? Ada di sebelah lu. Kepalanya lagi begini, lagi goyang kiri kanan. Mungkin sekitar 2 bangku dari lu. Lagi goyang-goyangin kepala sambil dengerin kita ngobrol, mulutnya nyengir. Kaget sekaget-kagetnya bang waktu itu. Karena posisi saya lagi berdua, udah saya bilang, Pak saya kayak pamit aja deh pak, nggak usah cerita lagi. Saya balik ke floor saya selesaiin kerjaan, jam 3 sore udah selesai, udah saya pulang. Nggak nongkrong, karena biasanya saya nongkrong, enggak, itu saya pulang langsung. Langsung pulang. Selama beberapa minggu, karena operasional makin ramai nih bang. Jadi kayaknya ownernya mikir kayaknya butuh penambahan room deh. Karena udah nggak ada space lagi di lantai 3 sama 5, akhirnya dibikin di parkiran bang. Itu cuma ada 2 room. Dan itu pun posisinya misah bang. Itu room buat karaoke? Bukan, room hotel juga sama. Hotel. Iya. Jadi posisinya misah bang, cuma ada 2 kamar. Jadi di situ tuh buat parkiran, ada room 2 yang posisinya misah. Sama satu lagi bang, ada room MOD. MOD itu manager on duty. Jadi dia tuh untuk yang ngecek operasional malam lah, karena manajer kan cuma pagi sama sore. Jadi manajer on duty itu tugasnya keliling untuk ngecek area pas malam hari gitu. Nah kejadiannya gini bang, jadi ada anak baru di tempat saya tuh, nggak tahu pindahan hotel dari mana. Saya tanya-tanya kan, udah biasa kan tapi di room udah biasa bang, kata dia gitu. Saya tes lah bang ya, coba bersihin kamar kayak gimana step by stepnya. Saya ngerasa kayaknya memang udah mahir lah, saya pikir kan. Akhirnya saya ditempatin. Bukan orang penakut kan? Saya bilang gitu bang. Gini, oh enggak bang. Bisa ditempatin di lantai mananya? Enggak, siap bang. Mau ditempatin di lantai mananya? Sanggup gitu dia bilang. Saya tempatin di lantai 2 bang. Jadi itu room baru itu bang. Karena posisinya cuma ada 2 kamar, biasanya jadi yang in charge itu cuma 1 orang bang. Jadi karena cuma 2 kamar doang, bisa lah 1 orang nge-handle. Nggak perlu yang harus rame-rame. Karena posisi pusatnya kan adanya di lantai 3 sama 5 bang. Nah pada suatu hari kebetulan dia masuk tuh bang. Itu posisi saya masuk malam. Sama dia bareng masuk malam. Sebelumnya saya tanya dulu, udah biasa masuk malam kan? Nggak yang
terbesoknya masuk angin atau gimana gitu. Enggak, udah biasa, di hotel sebelumnya udah biasa gitu. Berani incas sendiri kan di lantai 2, berani bang gitu. Akhirnya incas bang dia di lantai 2 bang. Oke. Posisinya memang sepi, nggak ada orang lagi, nggak ada yang standby di situ. Orang cuma 2 kamar. Kebetulan malam itu lagi hike bang operasional. Dua-duanya nih keisi kamar ini bang. Itu room 201 sama 203. 202-nya nggak ada, jadi 201 sama 203. Itu kurang lebih jam 2 pagi bang. Dengar kontekan. Siapa? Saya bilang, dia nyebutin nama. Oh si anak baru, saya bilang. Saya ke situ bang, akhirnya tuh. Saya izin sama anak-anak, bentar ya gue mau nyamperin anak baru nih di lantai 2, soalnya dia ngontek tadi lewat HT. Udah, saya turun ke lantai 2 bang. Saya lihat dia, itu kamar udah cekot bang posisinya. Oke. Si 201 sama si 203. Cuma belum dikerjain sama dia. Jadi dia masih ada di area, masih standby di area. Saya samperin. Kenapa? Pak, boleh minta tuker incas nggak? Gitu. Atau boleh minta temen nggak? Kenapa? Pagi aja pak, saya jelasin. Kata dia begitu. Saya bilang, tuker aja deh sama anak-anak satu gitu. Pagi dia cerita bang akhirnya. Apa tuh katanya? Jadi udah tuh dia ditempatin di lantai 3. Teman saya tuker, teman saya di lantai 2. Sekalian bersihin 201 sama 203 yang check out. Selesai shift, ending shift, saya ajak nongkrong dulu bang. Iya. Di warung. Jadi di depan hotel tuh ada warung bang. Tempat biasa kita ngopi sama nyebat lah. Saya tanya, mau cerita sekarang nggak? Udah siap cerita? Udah bang. Gimana kejadiannya? Jadi gini bang kejadiannya bang. Dia lagi standby. Nah itu posisi kamar udah check out bang ya. Cuma belum disempet dia bersihin. Baru mau dia bersihin, dia udah prepare equipment, alat-alatnya. Dia udah siapin spray, sheet, sarung bantal. Pokoknya tuh udah mau siap bersihin kamar. Dari kamar MOD itu posisi kan lampu kamarnya mati di room MOD itu. Posisinya mati, dia ngeliat lampunya nyala bang. Dia lampunya nyala, dia pikir ada MOD. Makanya dia nge-cancel ngebersihin room dulu. Maksudnya dia tuh standby biar MOD tahu ada yang standby loh di sini gitu. Lampu nyala, dia ngeliat ada siluet bang. Siluet? Iya, siluet bayangan gitu, kayak orang. Jadi makin yakin dia, oh MOD nih, dia pikir begitu bang. Tapi lama-lama siluetnya makin gede bang. Makin gede. Lama-lama nembus bang. Udah gitu diem di tempat. Siluetnya nembus, keluar dari room itu, malah jadi sosok gede gitu bang. Dia memang nggak pingsan bang, cuma udah langsung jatuh duduk. Karena dia tadinya standby itu berdiri kan. Pas ngeliat penampakan itu dia jadi jatuh duduk gitu bang. Udah, jadi cuma keluar dari room si penampakannya bang. Akhirnya ke arah lain dia jalan. Dari situ udah setelah agak lumayan sadar baru dia ngontek bang, ngontek saya, minta tuker incas gitu bang. Jadi itu karena itu dia ketakutan. Dan nggak lama dia resign bang. Oh resign. Tapi bukan dia yang langsung ngomong resign, ibunya. Oh ibunya. Iya, jadi nggak dia langsung ngomong resign. Oke. Saya tanya sama ibunya, alasan ibunya sih udah dapat kerjaan lain. Cuma saya yakin sih, karena soalnya setelah penampakan itu dia nggak masuk bang. Katanya alasannya sakit. Iya, mungkin gitu. mental dia. Ya, mungkin mentalnya langsung down lah bang. Iya. Baru berapa hari masuk langsung diliatin penampakan. Dan kita juga nggak cerita kalau di situ banyak kejadian-kejadian aneh. Iya. Maksudnya saya malas nyari orang lagi bang. Bener-bener. Orang baru datang dikit-dikit keluar karena kejadian ada hal-hal yang kayak gitu. Iya. Pada satu hari saya waktu itu masuk shift sore bang. Biasalah sebelum mulai kerja briefing dulu, nanya-nanya data. Ini room yang keisi room sekian, ini yang masih vacant, yang masih kosong room sekian, udah overhandle sama shift yang sebelumnya. Saya suruh anak room boy, udah prepare buat jaga-jaga nanti kalau ada yang check out. Yang 2 orang standby di sini, yang 2 orang standby di sana gitu. Di lift mobil masuk gitu bang. Nah sekitar jam 5 sore ada security bang. Mampir ke lantai saya, dia juga lagi patroli. Kebetulan dia juga masuk shift sore. Nah kata dia, Dik ngopi no? Gitu, dia ngajakin ngopi bang. Boleh, lagi low kan? Operasional lagi low kok. Saya ngopi bang di pojokan. Depan kamar 315. Di pojokan itu memang tempat khusus buat anak-anak kalau ngerokok bang, karena di situ nggak kesorot CCTV. Tempat anak-anak makan tuh ada di situ lah. Gitu. Jadi posisinya ada di pojok. Gue punya video lucu nih kata security itu. Itu kopi udah ada, rokok udah ada, pokoknya udah siap nonton lah. Gue ada video lucu nih.
Dulu masih zamannya BlackBerry bang. Kata dia, Nokia lu mah grafiknya masih jelek lah, mending dari handphone gue nih, dari BB. Nonton saya bang, sambil ketawa-tawa lah, memang video lucu bang itu bang. Terus sekitar jam 5-an lah, udah mau menjelang maghrib lah itu pokoknya bang. Nonton udah beberapa video tuh bang, jam setengah 6. Terus saya lagi ketawa-tawa tuh bang sama dia, lagi ketawa-tawa. Kita berhenti ketawa dari arah room 315, itu room vacant bang, 315 room kosong. Dari arah room 315 itu ada ketawa susulan bang, itu perempuan. Kata security, denger gak lu? Suara ketawa ya? Iya. Kata lu kosong, emang kosong? Ya itu siapa? Wah nggak tahu pak, coba cek dulu. Waduh saya nggak berani deh. Masih terang, karena waktu itu memang masih terang bang, emang mau menuju maghrib. Iya. Cuma posisi itu masih terang. Orang masih terang, udah cek aja dulu. Wah nggak berani pak, nggak berani pak. Itu ketawanya masih bang, ketawanya tuh masih, jadi cuma bukan hihihi. Enggak, itu panjang. Durasi panjang. Jadi sambil saya ngobrol sama security itu masih ada tuh ketawanya. Kata security, kayaknya harus cabut deh, kayaknya kita ngeganggu deh. Saya udah pikiran udah deh. Saya kira dari situ harusnya kan saya incas di lantai 3 tuh bang, di CV itu tuh. Saya minta tukar sama teman saya, cuma saya nggak cerita kalau saya habis ngalamin kejadian itu. Tapi itu jelas banget suara ketawanya bang. Jelas. Dan itu saya dengar. Jadi kayak suaranya tuh kayak pertama kayak jauh, dekat, jauh. Gitu. Saya minta, gue di lantai 5 dong. Emang kenapa? Nggak apa-apa lah, gue pengen di lantai 5. Saya alasannya waktu itu lagi nggak enak badan. Cuma saya nggak cerita, saya habis dengar ada suara perempuan ketawa gitu. Nah ini ada kejadian lagi tuh bang, selang berapa bulan kemudian tuh. Jadi waktu itu saya masuk shift malam bang, yang dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Udah, saya ngopi dulu tuh bang, biasa saya sampai tuh jam 10 bang. Saya ke warung dulu ngopi biasa. Jam setengah 11 saya naik, ganti baju, ganti uniform. Saya ke atas, off randle sama shift sebelumnya, terus shift sore. Saya briefing, ngarahin anak-anak room boy. Nah sekitar jam 1 pagi ada yang check-in bang. Ini di room 320. Saya buka garasi, mobil masuk, ternyata jumlahnya ada 4 orang bang. Saya jelasin ke tamunya, mohon maaf pak, bu, ini di dalam kamar cuma ada boleh 2 orang karena peraturannya kayak begitu. Gitu, akhirnya kata si tamunya, waduh teman saya nunggu di mana ya? Nunggu di mobil nggak apa-apa pak, asal jangan ikut naik ke kamar karena nanti kena cas, saya bilang gitu. Cas tuh kena biaya tambahan bang. Iya. Jadi akhirnya, jadi tamunya tuh 4 orang, yang 3 perempuan, 1 cowok bang. Akhirnya yang 1 laki-laki tuh sama 1 perempuan naik, yang 2 nunggu di mobil bang. Udahlah tuh, berjalan kayak biasa lah, operasional lah. Pas paginya saya bilang, pas oper handle tuh ke shift paginya, room 320 ada 4 orang ya, nanti diawasin gitu. Kata teman saya, bukannya nggak boleh dik? Enggak, tamu yang 2 lagi nunggu di mobil. Saya bilang begitu. Udah dari situ saya pulang kan bang. Sebelum pulang mas saya biasalah nongkrong dulu ngopi baru pulang habis itu. Nggak tahu kejadiannya kayak gimana, jadi pas saya masuk ternyata dengar kabar itu meninggal bang. Siapa? Tamu yang 4-4-nya yang di 320 itu. Oh, yang cewek 3, cowok 1? Iya, yang di mobil ada 2 orang itu meninggal, yang di atas meninggal juga dua-duanya. Meninggal kenapa? Nah, saya cari tahu dong beritanya, ini kenapa meninggal? Masalahnya kan saya yang handle kan itu. Saya tanya ke teman-teman yang lain, itu juga masih berita simpang siur bang. Jadi katanya yang 2 tuh kayaknya sih dehidrasi bang. Jadi dia di mobil, kaca mobil ditutup, AC dinyalain full. Kayaknya sih sirkulasi udara tuh nggak masuk. Nah katanya yang di room yang di atas meninggalnya karena kebanyakan minum. Katanya livernya kena. Gitu. Nah simpang siurnya nggak tahu 4-4-nya meninggal, nggak tahu. Awalnya tuh 3 orang doang yang meninggal. Pokoknya berita simpang siur lah. Terus sempat ada polisi datang itu? Awalnya tuh yang ditanya-tanya tuh jadi kronologinya yang incas pagi bang. Karena dia check-in malam, harusnya dia tuh check out jam 12 siang. Prosedurnya minimal jam 11 siang atau jam 11 setengah 12 itu kita nelpon bang. Nanyain ke tamunya, ini mau diperpanjang, mau extend, atau mau check out. Gitu, kita mau make sure aja sih gitu. Karena prosedurnya kayak begitu, ditelepon nggak diangkat nih bang. Teman saya nyamperin. Dia buka garasi, dia lihat ke mobil. Dia bilang katanya sih awalnya karena dia nggak tahu, dia bilang tamunya tuh tidur. Tamunya masih tidur. Dia ketok kamarnya. Jadi kamar itu bang,
ada house musiknya bang. Oke. Di kamarnya itu. Jadi si house musik itu kenceng bang. Jadi kita ketok-ketok tuh nggak dibukain sama dia dan nggak ada jawaban juga. Iya. Kita buka, dikunci dari dalam, di double lock istilahnya. Teman saya tuh yang ngincas pagi itu turun akhirnya, dia lapor ke admin lalu lapor ke security. Kata security, kenapa? Ini pak udah waktunya check out, udah jam check out nih, sekitar jam 12. Cuma kayaknya tamunya tidurnya ini banget, nyenyak banget gitu. Sama security. Akhirnya bareng teman saya 3 orang, 1 kapten, 2 room boy, sama security. Jadi 4 orang yang ke room 320 nyamperin. Kata security, dicek, dibuka. Mobilnya untung nggak kekunci bang. Jadi cuma ditutup doang. Dibuka, udah nggak bernyawa bang. Kaget itu pada semua. Udah pada nggak bernyawa. Kata security, yang di dalam gimana keadaannya? Yang di dalam sih dikunci. Kita ketok nggak dibuka. Kita buka juga ini. Katanya kekunci dari dalam. Coba ambil kunci, kata security. Siapa tahu nggak di double lock. Kita buka bang. Kita buka, pas di dalam keadaan kamar itu berantakan. Host musik kenceng. Yang kita lihat tamunya tuh lagi tidur. Cuma posisinya misah bang. Yang perempuan ada di bed, si tamunya tuh ada di sofa. Awalnya security juga nganggapnya itu tidur. Udah dicek, host musiknya kita matiin. Kata security, sama kayak di bawah, dua-duanya juga meninggal. Gempar bang di situ tuh bang. Gempar banget. Iya. Yang shift pagi itu semua kru itu ditanya, karena dia harus ngorek keterangan juga bang ya. Iya. Ditanya, karena nggak lama abis itu kan security nelpon polisi koordinasi sama manajemen. Yang ditanya tuh yang pertama tuh kru pagi, ditanya-tanya sesuai prosedur kata teman saya. Saya baru ngecek sekitar jam 11 siang. Sedangkan menurut keterangan polisi, ini kayaknya udah meninggal dari pagi. Setelah itu udah tuh bang, diproses, dibawa ke rumah sakit. Si kamar itu nggak boleh ada room boy yang boleh nyentuh kamar itu. Karena masih nanti mau di BAP, mau dicek sama aparat gitu, sama pihak berwajib mau dicek. Si garasinya juga depan kamarnya di police lane bang. Pokoknya nggak boleh ada yang masuk kecuali polisi. Sampai ada yang ini, nanti kena ininya. Nggak boleh masuk nantinya ya? Ya, karena itu pokoknya itu harus steril aja. Nggak boleh ada sipil masuk ke situ kecuali aparat. Itu kurang lebih seminggu bang dia masih di police lane. Nah seminggu itu tuh wartawan hilir mudik gitu bang, nanya-nanya. Cuma memang dari manajemen kita disuruh tutup mulut lah. Nanti kalau ada wartawan yang nanya, bilang aja nggak tahu, bilangnya nggak tahu. Nah yang diproses itu teman saya yang masuk shift pagi itu juga termasuk yang diproses bang. Karena katanya dinilainya tuh lalai. Lalai itu dalam arti karena menurut keterangan polisi meninggalnya pagi, baru ketawanya siang. Ya kan kita nggak tahu. Nah dijelasin sama teman saya ngejalanin SOP. Sebelum jam 12, mendekati jam 12, baru kita cek. Iya. Begitu. Ya manajemen nggak mau tahu lah. Akhirnya tuh di kick semua bang, di resignin semua tuh. Yang shift pagi itu. Walaupun logikanya memang dia nggak salah. Iyalah. Karena dia ngikutin prosedur. Kan kita nggak tahu kalau dia meninggal. Ya, nggak ada yang tahu juga. Iya. Udah gitu kita juga ada telepon nggak diangkat pula kok. Iya. Udah kita ketok-ketok nggak ada jawaban juga gitu. Kan nggak sopan juga kalau. Ya, apalagi tuh. Tok. Iya ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya, apalagi tuh motel privacy kan bang ya. Motel privacy banget. Kecuali kalau udah. Makanya kalau ada yang check itu nopolnya pun kita tutup bang. Karena nggak boleh ada pihak luar tahu. Kenapa tuh? Karena privacy. Oh, takut dia bawa yang ono. Bener-bener yang privacy banget. Oke. Ya, bener-bener yang privacy banget. Nah setelah kejadian itu, udah bang kita tetap kerja tuh. Akhirnya yang waktu itu masuk si pagi kan diproses tuh bang. Akhirnya di resignin kan. Cuma posisi saya udah masih kerja di situ, cuma kayaknya udah nggak betah bang. Gitu. Nah posisi kamar si 320 itu tetap di istilahnya itu OO bang. OO itu out of order. Jadi nggak dijual dulu. Dan itu pun masih di police line bang. Sekalipun BAP udah selesai, cuma masih di police line. Iya. Sampai sebelumnya tuh pengajian bareng di situ bang. Oh ada pengajian. Ada pengajian juga. Selang berapa minggu kemudian police line akhirnya dicabut. Police line malah saya bawa pulang bang, buat kenang-kenangan. Terus akhirnya ditempatin di? Akhirnya karena kamarnya masih
posisinya 3 minggu, mungkin 3 minggu yang lalu belum dibersihin sama sekali. Akhirnya dibersihin tuh bang. Istilahnya tuh di GC. GC itu general cleaning. Bener-bener yang dibersihin. Nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Bau tuh juga nggak boleh. Pokoknya bener-bener yang namanya di GC. Itu 3 orang yang bersihin bang. Semua diganti. Spraynya lah, ininya lah. Furniture-nya pun diganti bang. Diganti ya. Gitu. Nah, itu pun udah selesai di GC. Room udah siap dijual. Itu pun nggak langsung dijual bang. Kenapa? Kurang tahu. Kebijakan manajemennya kayak gitu. Dikosongin dulu gitu maksudnya? Tetap di OO, statusnya OO, out of order. Selang berapa minggu, akhirnya dijual tuh bang. Nah dijual, itu normal bang. Awalnya tuh nggak ada kejadian gimana-gimana, gitu. Tamu yang check-in juga biasalah, high operasional. Apalagi waktu itu udah mendekati tahun kan, biasanya operasional lagi tinggi-tingginya itu bang. Iya. Nah sampai akhirnya ada kejadian bang. Satu ketika saya masuk sore. Normal lah, prepare alat, briefing. Karena waktu itu room full keisi bang. Makanya saya nambah kru lagi waktu itu. Takutnya si ini capek, besoknya takutnya nggak masuk bang. Jadi saya nambah kru. Saya posisi in charge di lantai 3. Teman saya sesama kapten tuh di lantai 5. Waktu itu jam 8 udah keisi full kamar. Jadi posisi kita tuh cuma tinggal nunggu ada yang check out bang. Nah di 3.20 ini check out bang. Saya arahin mobilnya, saya suruh room boy arahin mobilnya ke lift mobil keluar gitu. Saya ngecek kamar bang, karena SOP-nya kan kayak gitu kan. Tamu check out kita ngecek kamar, takut ada entah itu batawel tuh handuk hilang, atau TV rusak, atau ada barang yang dibawa sama tamu. Saya ke atas, saya ngecek, itu normal bang, nggak ada apa-apa. Si teman saya balik lagi habis ngarahin mobil yang check out itu ke lift mobil, itu room boy bang ya. Dia saya suruh make up kamar, istilahnya make up kamar bang, bersihin itu istilahnya make up kamar. Saya suruh dia, udah lu bersihin gitu. SOP-nya itu kalau nggak bersihin kamar, make up kamar itu sendiri bang. Jadi nggak boleh berdua, gitu. Jadi biar di bawah tetap ada yang standby. SOP-nya tuh kayak gitu. Di mana-mana hotel kayaknya kayak gitu deh. Dia bawa prepare alat, handuk dia bawa, batmat, keset dia bawa, equipment dia bawa, udah. Ke dalam kamar, saya standby di bawah sama teman saya waktu itu tuh. Waktu itu ada SPV saya bang, cuma dia lagi rolling, lagi muter, ngecek area yang lain gitu. Saya duduk di bawah, selesai si room boy naik ke atas untuk bersihin kamar. Gak lama saya duduk ngobrol, dia turun bang, ikut nimbrung ngobrol. Saya kan kesel bang ya, ngapain ikut nimbrung? Kan disuruh bersihin, kan gue suruh bersihin. Terus dia bilang gini bang, boleh bersihin berdua gak bang? Loh, gak boleh, nanti kelihatan CCTV lu masuk berdua, nanti kena. Bukan lu yang kena doang, gue yang kena karena gue yang tanggung jawab. Karena posisi saya di situ kapten kan bang. Iya. Jadi saya tuh ganti, kalau supervisor nggak ada tuh si kapten bang. Hierarkinya tuh kayak gitu. Jadi lu harus sendiri, saya bilang kayak gitu. Gue bilang, lagi kenapa sih lo alasannya minta ditemenin kayak gitu. Akhirnya dia cerita bang. Ceritanya gini bang. Dia udah bawa alat, equipment. Dia naik tangga normal biasa. Dia taruh, kamar tuh berantakan bang. Karena waktu pertama kali saya ngecek itu nggak bau bang. Jadi saya tamu check out kan itu produsernya saya ngecek kan. Itu nggak bau bang. Jadi yang pas pertama si room boy ini naik, dia tuh nyium bau bang. Bau. Ya, kamar tuh berantakan. Dia pikir masalah bau mah gampang lah. Jadi dia tuh ngebersihin yang lain dulu bang. Jadi yang pertama tuh SOP-nya tuh kita buka window, jendelanya. Kertainnya kita singkap, kita buka. Semua elektronik itu kita cek bang, takut ada yang mati. Habis itu kita stripping sampah tuh sampah tuh dikumpulin bang buat dibuang. Udah, dia lepas spray, seatnya tuh dia lepas. Nah anehnya tuh di situ bang. Jadi posisi roomnya tuh kan ini bed bang ya. Ini bedside lamp. Di sini tuh lampu hotel tuh yang kiri kanan tuh. Jadi posisinya dia tuh dia ngebelakangin TV bang. Posisinya tuh. Ada gambaran ya? Ada. Gambaran jelas ya. Dia lagi nebar seat, lagi nebar spray. Salah satu bedside lamp mati bang. Dia ngecek karena dia kira awalnya tuh putus. Karena posisi yang sebelah kiri itu nyala. Ini cerita dia kayak begitu. Dia cek, ternyata nyala bang, nggak putus. Lah dia aneh kan. Kalau posisi mati gitu kan otomatis harusnya ada yang ngendorin kan. Cuma posisi dia tuh lagi nebar seat itu nggak ada orang karena memang dia sendiri aturannya. Dia gini tuh nyala lagi,
yang sebelah kanan, bedside lamp sebelah kanan. Dia lanjutin kerjaannya, mati lagi bang. Dia sabar, dia nyalain lagi, mati lagi. Dia pikir, udahlah bodo amat, habis waktu di situ doang, gitu. Dia tetap melanjutin kerjaan, nggak lama TV yang di belakang dia nyala bang. Dia nyari remote posisinya ada di table bang. Table, loh kok remote ada di situ, nih TV nyala. Dia ambil tuh remote bang, sekalian nyalain lampu yang tadi. Dia matiin TV, dia taruh lagi si remote di tempat semula. Remote tuh ada hole-nya kan bang, ada holdernya kan buat tempat naruh kan. Dia taruh lagi remote posisi semula. Dia lanjutin lagi, TV nyala lagi bang. Waktu itu nggak mikirnya, nggak aneh-aneh dia. Ini kayaknya rusak TV. Positifnya dia kayak gitu. Dia lanjutin kerjaan. Tiba-tiba ada yang ngelepak dia bang. Istilah Betawi itu ada yang noyor. Di situ dia kaget. Karena itu pukulannya kata dia, menurut dia itu keras banget bang. Kayaknya sih bukan noyor kalau menurut saya, karena keras. Kayaknya dikelepak begini bang. Iya. Dia tinggalin tuh barang-barang yang habis dia prepare, dia kabur ke bawah. Udah nggak mikir panjang. Langsung ngomong ke abang. Dia turun ke bawah, dia samperin saya. Dan di situ dia ikut nimbrung, baru dia cerita kayak gitu. Gila ya. Awalnya tuh saya nggak percaya bang. Saya kan ngobrol lagi berdua nih sama teman saya kan. Teman saya juga, yang aneh-aneh aja lo. Teman saya tuh bilangnya gitu, bilang aja minta ditemenin. Teman saya malah bilang kayak gitu, enggak beneran. Kalau nggak percaya yuk ke atas gitu. Akhirnya saya putusin, saya ke atas bertiga tuh bang. Teman saya sama Rumboy 2. Ini teman saya yang ngobrol sama saya tuh Rumboy juga sama. Saya putusin ke atas, ke kamarnya tuh. Dan di situ bau bang. Bau apa? Baunya tuh kayak bau khas rumah sakit. Pernah ke rumah sakit kayak bau amis, apalah gitulah. Padahal pertama saya ngecek ke situ, itu enggak bang, aman. Nggak ada bau apa-apa. Saya tanya, kok bau? Terus kata dia, saya awal emang bau bang. Loh tadi gue ngecek, enggak kok nggak bau. Enggak, saya awal naik memang bau bang. Wah itu argumen nggak ada habis-habisnya. Saya bilang udahlah, stop debat. Saya bilang, ini kamar bau aja emang. Saya izin ke SPV saya. Karena si teman saya ini yang tadi makeup kamar itu udah takut, saya izin ke SPV saya. Kata SPV saya, alibinya apa nih minta ditemenin, minta makeup kamar berdua. Saya ceritain. SPV saya cuma ketawa, kayak kemungkinan sih kayaknya nggak percaya. Akhirnya saya nyuruh teman saya, udah temenin. Akhirnya di ACC tuh akhirnya bang, ngebersihin kamar berdua tuh akhirnya di ACC. Cuma gue posisi itu masih ngikut. Saya tuh semprotin karena si baunya itu nggak hilang juga bang. Jendela udah saya buka, maksudnya biar sirkulasi udaranya jalan. Saya semprotin, itu bau nggak hilang bang. Saya cari sumber baunya bang. Ternyata posisi ada di bathroom, ada di kamar mandi. Posisi di situ baunya dari situ. Saya ke situ bang, berdua sama teman saya. Belum sampai kamar mandi, baru sampai pintunya, tiba-tiba ada teriakan, woi. Tiga-tiganya akhirnya ujung-ujungnya lari semua bang. Dan itu sampai pagi, kamar nggak ada yang berani bersihin. Sampai shift berikutnya ganti, kamar tetap dalam keadaan VD. VD itu very dirty. Tetap dalam keadaan kotor. Cuma saya nggak cerita kenapa nggak dibersihin tuh, saya nggak cerita karena saya takut mereka juga down juga mentalnya gitu bang. Nah setelah kejadian itu, selang berapa bulan kemudian saya resign bang. Saya pindah ke hotel lain. Gitu bang ceritanya, kurang lebih. Nah nih Bang Dika, tadi kan awal-awal mulai kerja di hotel itu ya Bang? Iya. Itu betul. kan pembangunan baru lah bisa dibilang. Dan Abang bilang tadi banyak yang kesurupan di situ. Iya. Tahu gak Bang, kenapa itu bisa kesurupan? Nah, jadi pernah ada satu peristiwa, jadi pas ditanya itu sama orang pinter bang. Jadi jawaban yang kesurupan, itu katanya orang-orang di sini tuh pada nggak sopan. Suka ngomong kotor lah, pokoknya nggak sopan aja gitu bang. LC itu kali LC itu kalau ngomong udah sembarangan aja, nggak lihat tempat katanya. Katanya, saya di sini udah lebih dulu dari mereka, tapi mereka nggak sopan. Mereka nggak ngehargain tuan rumah. Mereka nggak ngehargain saya. Nah, tapi belakang-belakangan ini yang abang cerita itu udah nggak kesurupan lagi, Bang? Setelah itu saya malah nggak tahu, Bang. Karena kan seperti yang saya udah cerita, saya pindah departemen, Bang. Oh. Jadi awal-awal tahun 2009 itu saya udah pindah departemen. Oh, beda ya, bukan Jadi, di area yang itu. Beda. Ya? Memang masih di bawah naungan housekeeping, cuma dia beda departemen, Bang. Oh, beda ya. Jadi
masalah kesurupan itu masih ada atau enggak tuh saya udah nggak ini lagi, nggak ngikutin lagi. Kayak gitu. Serem juga LC yang udah semok-semok kesurupan ya. Pakaiannya seksi. Kalau saya mau ngambil dia buka baju telanjang kan nggak masalah bang. Ini masih ketutup juga, ngapain ditonton? Nah terus tadi kan pas abang lagi di kamar mandi tuh, lagi di restroom ya. Terus tiba-tiba keris jatuh. Yang abang anggap betul gundu. Ternyata keris. Ternyata diambil sama security. Di apa itu mas security-nya bang? Nah jadi abis itu kan besoknya security itu libur bang. Nah lusanya tuh saya ketemu. Awalnya dia nggak ngebahas, cuma saya celetukin, Pak itu security yang si keris yang dibawa itu gimana Pak Kira? Udah gue inin, udah gue ritualin. Ternyata kosong bang. Oh kosong. Iya. Memang sebelumnya ada bang penunggunya. Ada yang bawa ke situ. Cuma itu kosong bang. Pas dia cek. Jadi kata security, kalau lu mau ambil aja Gi. Udah kosong ini. Oh enggak deh. Saya bilang simpen aja Pak, keep aja deh sendiri. Saya nggak mau bersinggungan sama hal begituan. Iya, buat apa? Udah cukup. Iya, buat apa juga saya nggak nyimpen kayak gitu, benda-benda pusaka. Bukan bidang saya bilang. Itu dia. Iya. Kecuali kalau kerisnya gede, isinya emas. Boleh itu bang. Iya. Bisa dijual. Mas Yanto. Aduh. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang udah sama Bang Dika ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.